Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas kewirausahaan B yang beranggotakan Hilda Tiningrum dengan NIM 1908 0310 1032. Selanjutnya ada Anissa Agnia Salma dengan NIM 1908 0310 1033. Lalu ada Ridho Ramadia Altaf dengan NIM 1908 0310 1036. Selanjutnya ada Naufila Ratriza Makfiroh dengan NIM 1908 0310 1042. Lalu ada Ferin Sofia Agustin dengan NIM 1908 0310 1045. Dan yang terakhir ada M. Miftahul Munir dengan NIM 1908 0310 1047. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis plan dari produk yang kami buat, yaitu Gripaya. Gripaya adalah permen jelly yang berbahan dasar daun pepaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Ramadia Altaf. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi dari pemberian nama Gripaya terlebih dahulu. Nah, Gripaya sendiri merupakan singkatan dari green leaf pepaya. Alasan kami memberi nama Gripaya tersebut karena kita menggunakan daun pepaya sebagai bahan dasar pembuatan dari produk kami. Nah, permen jelly ini sebelumnya belum ditemukan di pasaran pada umumnya. Lalu kita mencoba untuk menginovasi daun pepaya agar menjadi permen jelly yang sudah kita ciptakan. Dengan harapan kita bisa membantu menginovasikan hasil produksi dari daun pepaya yang melimpah di negeri kami, yaitu Indonesia. Kita juga menciptakan permen jelly ini dengan banyak sekali benefit to be solution, misalkan atas masalah kesehatan yang ada. Contohnya yang pertama yaitu dia dapat menormalkan kadar trombosit, lalu dia juga bisa meredakan nyeri pada saat menstruasi. Kita mencoba untuk mengolah daun pepaya menjadi permen jelly ini juga akan menjadi added value. Nah, menambah nilai jual dari hanya sekedar diolah menjadi masakan tumis atau sekedar diolah menjadi daun pepaya. Baik, visi kita sebagai pebisnis dari produk Gripaya yaitu kita ingin menciptakan inovasi baru pada makanan ringan berbahan dasar pepaya yang tetap berkhasiat, tetap sehat, tetap digemari di kalangan masyarakat. Lalu misi kami dalam hal improve produk, kita mengutamakan dan mempertahankan kualitas produk Gripaya dengan melakukan evaluasi produk secara berkala agar produk kami tetap dapat bermanfaat untuk meredakan banyak macam penyakit. Lalu dalam hal pelayanan, kita hustling, kita bergerak cepat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, baik itu offline maupun online. Kita juga melakukan maintenance terhadap customer kami agar hubungan kami dengan customer tetap terpelihara dengan baik. Hai, pada slide selanjutnya ini saya Hilda Tiningrum akan menjelaskan mengenai manajemen operasi pada produk Gripaya ini. Yang pertama ada pemasok, yang dimana pada poin ini karyawan Gripaya terjun langsung ke lapangan untuk mencari para petani pepaya yang bersedia menjadi mitra bisnisnya. Ya, pada poin kedua ada mekanisme produksi yang dimana ada bahan, alat, dan proses produksi dari produk Gripaya ini. Yang pertama ada bahan yang kami memakai daun pepaya, gula pasir, bubuk agar-agar plain, esens buah masing-masing 1 sendok, dan air. Untuk alatnya sendiri kami memakai blender, saringan, cetakan plastik, aneka bentuk, isi 50. Dan yang ketiga ada proses produksi, yang dimana daun pepaya dicuci dulu dan direndam di 2 liter air yang sudah diberi 1 bungkus garam agar menetralkan rasa pahit dari daun pepaya, kemudian direbus hingga matang. Yang kedua, daun pepaya dihaluskan menggunakan blender dengan menambahkan 1400 ml air matang untuk mengambil sari daun pepaya, kemudian disaring menggunakan saringan. Lalu memasukkan 2 bungkus agar-agar plain, 1/4 kilo gula dan vanili 1/4 sendok teh ke dalam sari daun pepaya. Selanjutnya merebus hingga mendidih dan jangan lupa untuk diaduk terus agar tidak menggumpal. Selanjutnya
Setelah mendidih, pindahkan ke beberapa baskom, kemudian tambahkan esens buah sebanyak 1 sendok teh. Kemudian pindahkan ke cetakan dan tunggu hingga dingin. Langkah terakhir setelah dingin, permen jelly dijemur di bawah matahari hingga hilang kadar air dan tekstur menjadi keras. Yang selanjutnya, desain kemasan. Pada produk Gripaya ini menggunakan kemasan permen menggunakan plastik ziplock karena memiliki ketahanan produk dalam jangka waktu panjang dan menjaga produk tetap higienis. Yang terakhir ada lokasi usaha Gripaya dapat kita temukan di Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa, Tegalboto, Lor Sumbersari, Kabupaten Jember. Terima kasih. Saya Novila Ratriza Mafiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar yang terdiri dari 2 bagian, yaitu segmentasi geografis. Usaha yang didirikan berada di wilayah Jember yang padat penduduk dan dekat dengan wilayah kampus. Selain itu juga dekat dengan beberapa sekolah. Yang kedua, segmentasi demografis. Gripaya merupakan olahan daun pepaya berbentuk permen jelly yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Namun, dikhususkan untuk perempuan yang mengalami nyeri pada menstruasi karena mayoritas mahasiswa sekitar adalah perempuan. Selain itu, anak kecil yang kurang suka dengan olahan daun pepaya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi harga. Penetapan harga ditentukan berdasarkan perhitungan seluruh biaya yang dikeluarkan ditambah jumlah biaya tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki per unit. Penetapan margin dengan presentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan produk. Penulis memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan mengenalkan kepada masyarakat akan keberadaan produk yang dimiliki, karena produk Gripaya ini merupakan produk baru yang belum diketahui masyarakat sekitar. Strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan adalah promosi secara langsung dan tidak langsung. Promosi secara langsung dengan menawarkan langsung kepada calon konsumen, membuka stand pada acara tertentu seperti bazar dan sebagainya. Promosi tidak langsung yaitu menggunakan media sosial atau platform yang banyak digunakan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Yang terakhir ada strategi distribusi. Sistem pendistribusian yang dilakukan yaitu proses distribusi secara langsung dan tidak langsung. Proses distribusi ini akan disalurkan langsung kepada calon konsumen tanpa melalui perantara. Proses distribusi secara tidak langsung yaitu adanya reseller yang akan membantu menjualkan produk Gripaya tersebut. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Struktur organisasi yaitu terdiri dari owner atau pemilik, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Untuk owner, bertugas mengembangkan rencana jangka panjang atau suatu kebijaksanaan usaha Gripaya dalam meningkatkan penjualan dan laba usaha. Yang kedua, mengangkat atau memberhentikan karyawan, memberikan gaji karyawan. Yang ketiga, menentukan jumlah dari macam Gripaya yang akan diproduksi. Yang kedua, ada bagian produksi, bertugas mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi Gripaya agar dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien. Bertanggung jawab atas terjadinya bahan mentah, bahan penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi Gripaya maupun produk jadi yang ada. Yang terakhir ada bagian pemasaran, bertugas mengadakan penjualan hasil produksi Gripaya, menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya-biaya iklan dan promosi, mengembangkan produksi Gripaya di pasaran, serta berusaha menjalankan tugas kebijaksanaan tentang harga bahan baku di pasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran pengeluaran untuk memproduksi permen Gripaya. Yang pertama ada biaya alat, yaitu kompor gas, panci, blender, baskom, saringan, sendok, dan lain-lain, dengan total pengeluaran sebesar Rp268.000. Kemudian ada biaya bahan baku untuk produksi selama 1 minggu, yaitu ada daun pepaya, agar-agar, gula pasir, esens buah, gas LPG, air galon, garam, dan vanili, dengan total pengeluaran selama 1 minggu yaitu Rp228.500, dan total biaya pengeluaran bahan baku selama 1 bulan kurang lebih Rp914.000. Selanjutnya ada biaya lainnya yaitu untuk melakukan promosi, yaitu ada brosur, untuk kemasan, biaya PDAM, dan biaya listrik dengan total pengeluaran kurang lebih Rp230.000.
Selanjutnya ada analisis BEP atau break even point. Yang pertama, perhitungan laba bersih dengan mencari total variable cost yang berasal dari total biaya bahan baku ditambah total biaya lainnya dengan jumlah Rp1.044.000. Selanjutnya ada total fixed cost, yaitu biaya yang dikeluarkan rutin selama 1 bulan, yaitu biaya PDAM dan biaya listrik sejumlah Rp100.000. Kemudian ada laba kotor, yaitu diperoleh dari produksi selama 1 bulan dengan 1 kali produksi menghasilkan 20 bungkus permen Gripaya dan tiap bungkusnya dijual seharga Rp3.000 dan menghasilkan laba kotor selama 1 bulan yaitu Rp1.800.000. Kemudian ada laba bersih yaitu Rp1.800.000 dikurangi total variable cost yaitu Rp756.000. Selanjutnya ada perhitungan BEP per unit dengan hasil akhir 381. Hai, perkenalkan nama saya Ferin Safi Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. String atau kekuatan. Bahan baku produk mudah ditemukan dan memiliki harga yang murah sehingga memperkecil modal awal dan biaya produksi. Yang kedua, merupakan produk baru yang inovatif sehingga belum memiliki banyak pesaing atau kompetitor. Yang ketiga, memiliki tingkat keawetan yang tinggi sehingga tidak mudah rusak ataupun busuk apabila disimpan. Yang keempat, makanan ringan yang sehat dapat dikonsumsi setiap hari sehingga memperluas tingkat konsumsi pembeli. Dan yang terakhir, jangkauan distribusi yang sangat luas. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, persepsi masyarakat bahwa daun pepaya memiliki rasa yang pahit apabila diolah. Yang kedua, pembuatan permen jeli mudah gagal apabila takaran bahan baku tidak pas. Yang ketiga, harga dapat naik apabila bahan baku naik. Opportunity atau peluang. Yang pertama, mampu mendongkrak kesempatan penjual keluar daerah maupun ekspor produk. Yang kedua, bukan merupakan produk usaha yang musiman. Yang ketiga, pemanfaatan berbagai platform yang dapat menaikkan penjualan. Yang keempat, merupakan produk inovatif yang baru dipasarkan sehingga menggunakan rasa penasaran masyarakat. Yang kelima, permen jeli dapat dijual di banyak tempat. Yang selanjutnya yaitu program CSR. Program CSR yang dijalankan yaitu Gripay Berbagi, yaitu setiap hari Jumat akan diadakan kegiatan Jumat Berkah, yaitu kegiatan berbagi nasi bungkus yang akan dibagikan kepada tukang becak, tukang parkir, ojol, dan orang yang membutuhkan lainnya. Selain itu juga diberikan masker dan hand sanitizer berlogo Gripay agar semakin luas masyarakat mengenal keberadaan produk Gripay.